adalah kinerja, ya. Jadi yang dinilai kinerja, kalau yang dinilai kinerja itu apa yang harus diperhatikan, yaitu penilaian satuan pendidikan yang berbasis pada mutu, ya. Kemudian juga instrumen akreditasi yang kedua itu berdasarkan pada administratif. Tapi administrasi itu adalah menunjukkan dari hasil kinerja Bapak Ibu. Sekali lagi, bukan hanya dokumen saja, tapi hasil kinerja Bapak Ibu. Sebagai contoh, tentang mutu lulusan. Bapak Ibu, mutu lulusan dikatakan bahwa mutu lulusan baik salah satunya adalah siswa yang berkarakter. Kalau Bapak Ibu di dalam paradigma yang dulu itu mungkin dibuktikan dengan dokumen-dokumen, leaflet-leaflet yang banyak sekali di sekolah Bapak Ibu. Di sana bahwa dihimbau anak-anak disiplin, anak-anak tidak melakukan bullying dan lain sebagainya. Tetapi kali ini adalah selain dokumen bahwa di sekolah Bapak Ibu terjadi suatu nuansa, ya, budaya bahwa di sana anak-anak itu sudah melakukan disiplin. Proses pembelajaran juga dilakukan secara tertib, disiplin. Kemudian administratif juga dilakukan secara disiplin. Jadi tidak mendadak, tetapi pada setiap event, pada setiap saat itu ada satu administrasi yang tersajikan dengan baik menurut periode-periode. Jadi administrasi diiringi dengan hasil yang ada, itu namanya kinerja. Bapak Ibu, di dalam penilaian pun sekarang kita juga tidak hanya dengan visitasi, tetapi melalui satu penilaian lewat dashboard. Penilaian dashboard Bapak Ibu bisa dilihat, dipantau dari kinerja Bapak Ibu. Salah satunya adalah dinilai dari bagaimana Bapak Ibu mengelola dapodik sekolah. Apakah di dalam proses pengisian dapodik sudah sesuai kondisi sekolah? Ya, apakah di dalam penilaian dapodik itu Bapak Ibu sudah dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan? Nah, maka dari itu di dalam sistem dashboard Anda bisa melihat, ya, akan melihat kinerja Bapak Ibu baik dari dapodik maupun dari dokumen-dokumen yang lain berdasarkan kinerja. Maka dari itu sistem akreditasi sekarang bisa dibagi dua, sistem otomasi lewat dashboard yang nantinya kalau lewat dashboard itu bisa mengetahui naik turun, juga visitasi melalui asesor atau luring. Kalau kemarin pandemik itu kita lewat dari itu juga salah satunya, ya. Jadi visitasi ada dua nanti, secara otomatisasi lewat dashboard menilai kinerja sekolah Bapak Ibu, ya, lewat dashboard, apakah itu tetap atau turun atau naik. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf, bagi sekolah madrasah yang dinilai secara otomasi lewat dashboard, dilihat dari dashboard menurun, maka akan menjadi sasaran. Makanya sekolah-sekolah yang menurun itu nanti akan divisitasi, ya. Bagi sekolah-sekolah yang nantinya itu kinerja sekolahnya itu tetap, maka dia akan diperpanjang, ya, diperpanjang, termasuk yang naik juga diperpanjang, ya. Itu yang melalui sistem monitoring dashboard, ya. Ada dua, jadi sudah berbeda. Sasaran kita nanti jumlahnya
banyak, nanti di data berikutnya akan kita lihat. Padahal Kemudian yang pernah beli. ketiga, yang berikutnya Bapak Ibu, untuk menentukan kestabilan di sekolah madrasah. Jadi biasanya kalau sudah divisitasi dianggap pekerjaan itu sudah selesai. Maka dari itu Ban SM mengadakan satu kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Pihak-pihak terkait itu adalah Dinas Pendidikan maupun Kemenak. Hal ini untuk apa Bapak Ibu? Dalam rangka memantau keberlanjutan proses akreditasi, apakah kemarin yang kurang-kurang itu bisa ditindaklanjuti, apakah yang kemarin itu sudah diakreditasi itu tetap meningkatkan kestabilan dalam peningkatan mutu atau dianggap sudah selesai. Maka dari itu ada beberapa hal, ada beberapa keinginan kami untuk mengadakan kerjasama dengan Kemenak maupun dengan Dinas Pendidikan, melihat supaya kami bisa melihat, memantau sekolah-sekolah yang telah diakreditasi itu melakukan budaya mutu. Itu Bapak Ibu. Ya. Sekali lagi paradigmanya berbeda, ya, karena yang dinilai adalah kinerja, kemudian yang instrumen yang digunakan adalah IASP 2020, kemudian di dalam memantau Bapak Ibu di dalam proses akreditasi ada 2 dengan sistem dashboard dan juga nanti kita lihat dengan sistem survei satuan kinerja. Yang keempat, kita ingin bahwa sekolah madrasah yang akan divisitasi atau sekolah madrasah yang sudah divisitasi itu melakukan satu budaya mutu yang baik, sehingga kita perlu ada kerjasama dengan dinas maupun Kemenak. Berikutnya kita sampaikan. Nah, di sini Bapak Ibu, di dalam proses tadi yang reformasi, ya, kita ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, bahwa di dalam IASP kita hanya mengambil atau kita menyajikan 4 komponen mutu yang akan menjadi penilaian, yaitu mutu lulusan, kemudian mutu proses pembelajaran, kemudian mutu guru, kemudian manajemen sekolah. Nah, ini yang disebut dengan performance based, ya. Nanti di dalam penilaian itu mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, manajemen sekolah itu dilakukan pada saat visitasi luring dokumen, ya, data dokumen itu perlu disiapkan, kemudian dilakukan penilaiannya melalui observasi, wawancara dan angket, sehingga Bapak Ibu perlu nanti menyiapkan atau kalau asesor itu minta wawancara dengan siswa, wawancara dengan pihak-pihak terkait, Bapak Ibu perlu memberikan, ya. Nah, mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, manajemen sekolah itu nanti akan tersaji pada pertanyaan-pertanyaan. Yang berikutnya, yang compliant base itu adalah data-data yang ditarik dari nomor 1 sampai 4 itu atau emis atau sempun diserbu kalau sekarang itu ada ya, itu yang tadi di depan sudah saya sampaikan, yang compliant base itu bobotnya 15%, kemudian yang performance base itu 85%. Compliant base itu apa saja? Kurikulum. Bapak Ibu pasti kurikulumnya ada. Kurikulum Merdeka atau kurikulum
2013 terserah di sana masih menggunakan apa. Kemudian penilaiannya ada, sarplasnya ada, biayanya ada. Semua data yang ada di kurikulum, penilaian, sarpras, biaya itu akan kita tarik dari Dapodik kalau itu sekolah. Kalau itu madrasah kita tarik dari MS. Nah, disinilah Bapak Ibu kadang-kadang terjadi antara dokumen kondisi yang sekarang ada dan yang Bapak input di dalam Dapodik atau emis belum sesuai, nanti minta tolong pada kesempatan ini bisa revisi sampai dengan tanggal 30 Juni ya, mulai hari ini. Kemarin yang dimasukkan itu masih bisa direvisi sampai 30 Juni. Jadi ini penilaian hanya sedikit, jumlahnya hanya 35, kalau yang SD itu 36 ya, SMP, SMA itu 35, kalau yang SMK itu ditambah 9 itu komponen khusus. Ya. Maksudnya data yang dikirimkan ini itu data yang maksimal 30. Sistem akreditasinya saya kira ini mungkin SK penilaian lewat dashboard ya, kita teruskan saja. Nah ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, langkah yang pertama sekarang itu kita baru masuk pada sosialisasi. Setelah sosialisasi nanti Bapak Ibu akan di-assess oleh asesor, asesmen kecukupan. Asesmen kecukupan yang dimasukkan apa saja nanti akan disampaikan oleh Sispena. Di antaranya di sana adalah tentang nomor HP kepala sekolah, izin operasional, dan semester berikutnya. Kalau nanti Bapak Ibu di asesmen itu memenuhi syarat, Bapak Ibu akan terus masuk dalam visitasi. Tapi kalau Bapak Ibu itu tidak memenuhi syarat, maka Bapak Ibu tidak masuk dalam sasaran visitasi. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu nanti Bapak Ibu visitasi nanti jadwalnya akan kita sampaikan. Habis visitasi divalidasi. Nah, ini validasi ini adalah yang memvalidasi asesor. Tetapi asesor itu bukan asesor yang memvisitasi, tapi asesor yang lain, disilang. Sehingga proses untuk menghasilkan satu nilai dalam satuan pendidikan itu bertahap-tahap Bapak Ibu. Pertama di asesmen, kemudian yang kedua di visitasi, dokumen-dokumen, kondisi sekolahnya seperti apa. Kemudian masih dari hasil visitasi ini nanti akan diperiksa oleh validator. Ya. Kemudian juga diverifikasi. Siapa yang memverifikasi dan memvalidasi itu anggota BAN dan anggota BAN pusat serta tim ahli. Baru nanti ditetapkan nilainya. Makanya nilai itu akan bertahap-tahap atau bersab-sab sehingga kita ingin bahwa nilai itu mendekati persamaan sama dengan yang ada di sekolah. Bapak Ibu di dalam kegiatan visitasi tadi saya sampaikan bahwa di dalam